Masih setia dengan si Box TV, di kesempatan ini kita bahas serial Misteria. Oke, langsung saja pada alur ceritanya. Takahata San adalah seorang pemuda yang bisa dibilang sedikit pemalas. Ia mempunyai hobi atau kegemaran bermain game. Ia sering lupa waktu hingga orang tuanya suka jengkel jika melihat kamarnya sering berantakan. San mempunyai sahabat dekat yang bernama Satake dan mempunyai hobi yang sama dengannya. Mereka suka mencuri kaset mainan di toko permainan game. Ia juga bertetangga dengan gadis cantik bernama Ichika yang merupakan temannya di sekolah menengah atas. Satake pernah menyarankan kepada San agar dirinya berpacaran dengan Ichika. Namun San menolak dengan alasan bahwa Ichika adalah teman semasa kecilnya dulu. Selain itu San merasa bahwa Ichika adalah gadis populer di sekolah, mana mungkin ia akan mau dengannya. San kebosanan dalam rutinitas hariannya. Ia menggerutu kepada Tuhan agar menghilangkan kebosanan dalam hidupnya. Seperti biasa pagi itu San berangkat ke sekolah ditemani Satake. Ichika dari belakang menerobos barisan anak sekolah dan tak lupa menyapa San saat melewatinya. Kemudian San melihat Amaya yang sedang berkelahi dengan teman sekolah yang mengeroyoknya. Amaya jago berkelahi di sekolahan itu, namun sayang di mata San, Amaya adalah seorang anaknya jahat. Pelajaran pun dimulai. San terlihat satu kelas dengan Satake yang saat itu mendapatkan pelajaran tentang sejarah Prancis. Di tengah Pak Guru memberikan pelajaran itu, dia melihat San dan saat itu tidur di bangkunya. Pak Guru mencoba untuk membangunkannya sebentar, lalu seketika San terbangun yang menyuruh San kembali tidur. Dari sinilah awal semua kejadian itu bermula. San terbangun karena mendengar suara gaduh di dalam kelas sesaat. Kemudian ia melihat Pak Guru meledak kepalanya dan kemudian jatuh tersungkur ke lantai sebuah boneka yang bernama Daruma yang semula ada di kepala Pak Guru melompat ke atas meja. Boneka Daruma itu meminta semua yang ada di kelas untuk tak bergerak. Jika mereka nekat bergerak maka akan mati dengan kepala yang meledak. Daruma akan berpaling dari mereka agar mereka bebas bergerak sesaat. Namun jika sudah berhadapan dengan Daruma yang ketahuan bergerak akan tewas seketika. Ini gemparlah para siswa selain ketakutan, kepanikan, dan kengerian seolah-olah tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Satu persatu para siswa mulai tewas, akhirnya tersisa apakah atasan dan Satek di ruang kelas. Itu saat aku meminta saran. Berlari ke tubuhnya yakin mendorong San agar bisa melompat jauh dan menekan tombol di belakang di rumah karena hanya dengan lompatanlah yang tak akan menimbulkan suara gerakan. Sementara itu waktu berjalan di belakang rumah semakin sempit. Terlihat batas waktu mereka tetap hidup tinggal beberapa detik lagi. San pun bergerak di belakang Satak. Ia kemudian berlari menginjak pundak sebagai dengan sedikit dorongan ke atas. Satake berusaha melempar tubuh San untuk melakukan sebuah lompatan. Tubuh San terlempar jauh menuju boneka Daruma, benar-benar tak menyadari saat tangan San berhasil menekan tombol di belakangnya. Bersamaan ditekan tombol itu permainan Daruma jatuh pun berakhir. Satake sempat merasa kegirangan karena mereka berhasil menekan tombol itu, tapi ternyata Daruma hanya menginginkan San saja tetap hidup. Lalu Daruma bersuara dengan mengatakan bahwa San adalah tikus. Tak lama kemudian datang Ichika dengan wajah sangat panik ke ruang kelas San. Ia bercerita mengalami kejadian yang sama di kelasnya, kini mereka adalah satu-satunya yang selamat dari kelasnya masing-masing. San lalu mengajak Ichika segera keluar dari tempat itu dan sebisa mungkin menghubungi pihak yang berwajib. San mencoba menghancurkan pintu kaca sekolah namun tak berhasil. Mereka lalu mencari jalan keluar yang lain hingga San menemukan sebuah pintu yang terbuka menuju ruang basket di sana. San dan Ichika mendapati teman-temannya sebagian telah memakai kostum tikusan. Kemudian mendekati tulisan besar di lantai lapangan basket, lalu ia membacanya yang berbunyi pasangkan dan semua akan berakhir. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan suara lantai lapangan yang terbuka dengan sendirinya. Dari dalam lantai itu keluarlah sebuah boneka raksasa berbentuk kucing. Saat mereka menatap kucing raksasa itu, mendadak dengan cepat si kucing melahap seorang siswa berkostum tikus di hadapannya. Kemudian kucing itu menatap satu persatu siswa yang ada dalam mencoba mengantar mereka. Saat San hendak menolong Ichika yang terjatuh, ia melihat sebuah bola menggelinding di depan mereka. Bola itu ternyata juga ada waktu berjalannya. Lalu San melihat sebuah ring basket menempel di leher kucing. Itu kini San paham harus memasukkan bola itu ke sana dan permainan akan berakhir. Ternyata untuk masukkan bola itu tak semudah yang mereka bayangkan karena tanganku kucing selalu bergerak menghalangi bola itu. Sampai saat San memakai kostum tikus, ia mendengar kucing itu meminta agar digaruk punggungnya San. Kemudian berlari dan naik ke punggung kucing itu.
Ia pun segera meminta yang lain melakukan hal yang sama dengan dirinya hingga akhirnya kucing itu merasakan keenakan dan akhirnya tertidur. Untuk sesaat ternyata kegaduhan mereka yang tepat memperebutkan siapa yang berhak masukkan pula buat si kucing terbangun. San merasa tak cukup waktu kita harus menidurkan kucing itu kembali. Ia kemudian menemukan sebuah cara ketika melihat sebuah bola basket yang rusak. San lalu mengajak Ichika masuk ke sebuah ruangan. Mereka tak lama kemudian keluar dari ruang itu sambil membawa bola yang dibungkus kostum. Si kucing merasa kebingungan mencari mangsa yang membawa bolanya, lalu mereka berpencar untuk memasukkan bola itu ke ring. Kucing sempat melihat San membawa bola basket lalu ia memutuskan menyerang Ichika. Beruntung cakaran kucing itu hanya mengakibatkan robek pada roknya. San segera bertindak, ia dengan fokus melemparkan bola yang ada waktu berjalannya ke arah ring. Bola itu ternyata hanya memantul mengenai ring. Tak disangka Amya muncul dari belakang kepala kucing, lalu menangkap bola itu dan dengan mantap memasukkannya ke dalam ring. Akhirnya si kucing menetapkan siapa yang bertahan hidup. 3 orang yang dipilih kucing adalah Amaya Takeru, Takahata-san, dan Ichimoto Ichika. Lalu yang lain ternyata telah dibunuh oleh Amaya dengan pedangnya. Amaya ini terobsesi dengan adanya dunia baru yang berisi oleh orang-orang pilihan Tuhan. Mereka yang terpilih akan dijadikan malaikat dan mereka yang tak terpilih akan menjadi iblis dan berhak untuk dimusnahkan. Saat San dan Ichika mencoba memprotes tindakan Amaya, tiba-tiba dari mulut si kucing keluar asap putih yang memenuhi seluruh ruangan. Sementara di media telah disiarkan bahwa di sekolah-sekolah belahan dunia lainnya juga mengalami teror yang sama. Mereka saat ini menyimpulkan sedang mengalami serangan teroris yang mengakibatkan tewasnya jutaan siswa. Pemerintah Jepang sendiri menetapkan darurat militer dan mulai menyiapkan jalur evakuasi. Dari informasi terbaru muncul kubus raksasa yang melayang di udara. Pasukan militer pemerintah pun tak mampu memasuki celah pada kubus itu. Di sudut kumuh kota Jepang, seorang gelandangan pria misterius mencoba memperbaiki radio milik warga. Setelah itu ia segera pergi dan berlalu. Di media nasional menyiarkan pendapat seorang pakar yaitu Profesor Opin Takadatsu dari Humas Universitas Dong mengenai spekulasi peristiwa itu. Menurutnya saat ini bukanlah serangan teroris, melainkan serangan dari makhluk luar angkasa. Sudah saatnya pemerintah dan rakyat memikirkan bersama untuk mencegah serangan itu. Masih menurut Profesor Opin, di internet ada siswa bertahan hidup yang menyebutkan bahwa mereka adalah anak dari Tuhan. Beralih ke sebuah rumah, seorang wanita membawakan sebuah makanan kepada seorang yang bernama Takumi. Takumi ini seorang yang penyendiri di kamarnya dan selalu mengikuti berita di internet yang berjudul Anak dari Tuhan. Permainan berlanjut kembali saat San terbangun, tiba-tiba ia terjatuh dan berguling di lantai. Ia mendapati dirinya di sebuah ruangan bersama Takase-san, teman SMP dulu. Mereka berdua reuni kembali setelah 3 tahun tak bertemu. Takase mencoba bertanya pada San mengenai fenomena yang mereka alami. Tapi, dan tak punya jawaban apa-apa mengenai masalah ini. Mendadak mereka dikejutkan oleh suara seseorang. Ternyata mereka saat ini bersama orang lain di ruangan itu. Mereka yang selamat dari permainan Daruma dan Manekineko dikumpulkan di situ. San baru menyadari jika mereka dikumpulkan berdasarkan abjad depan namanya. Taira menunjukkan keadaan di luar kepada San yang mulai gaduh akan adanya peristiwa ini. Taira mengatakan mereka hanya bisa menunggu permainan selanjutnya. Dan akhirnya permainan selanjutnya adalah kunci untuk membuka pintu. Dari pintu di belakang San muncul 4 buah boneka melayang yang tertera nama masing-masing boneka di badannya. Salah satu boneka kemudian mengajak Taira untuk bermain burung terkurung. Mereka akan menyanyikan sebuah lagu dan ketika lagu berhenti, Taira harus bisa menebak nama boneka yang ada di belakangnya dengan mata tertutup. Permainan pun dimulai dengan waktu menebak 10 detik. Sungguh naas nasib Taira yang tak bisa menebak nama boneka di belakangnya. Lalu giliran Tauka menjadi peserta berikutnya. Tauka pun mengalami nasib yang sama dengan Taira. Ia tak bisa menebak dengan benar nama boneka yang ada di belakangnya. Peserta ketiga adalah Takase, namun San meminta pada para boneka agar ia lebih dulu bermain dan mereka pun menyetujuinya. Tak disangka San mampu menebak nama boneka di belakangnya dengan benar. Saat giliran Tauka tadi, San sempat merekam waktu ketika boneka itu mengatakan waktu habis.
Dari suara boneka itu, San mengingat urutan nama-nama boneka itu. Saat salah satu boneka mengatakan waktu habis, San jadi tahu suara siapa dan siapa boneka yang ada di belakangnya. Seiring boneka itu hancur, San mendapati sebuah kunci di lantai. Saat San hendak keluar dari ruangan itu, mereka dikejar boneka melayang yang baru. Boneka itu dijuluki boneka kesepian dan akan mengejar siapa saja yang saat itu sedang sendirian. Mereka akan selamat jika bergandengan tangan dengan yang lainnya. San melihat kalung yang dipakai Takase. Ia teringat saat-saat Takase terpuruk. San mengajari Takase untuk melupakan perasaannya dengan mengambil cangkir dan melemparkan ke sebuah tembok. Ternyata cara itu mampu membuat sedikit beban hati Takase berkurang. Saat ini ia memakai kalung gagang cangkir yang ia pecahkan ke tembok dulu. Mendadak mereka dikejutkan oleh Ichika yang panik dikejar oleh boneka kesepian. San melihat Ichika terjatuh di depannya. Ia segera melompat dan menjulurkan tangan untuk meraih tangan Ichika. Di saat yang tepat, San berhasil menggenggam tangan Ichika. Akhirnya boneka itu menghentikan serangannya tepat di depan mereka. Dari arah ruangan lain terdengar suara runtuhan. Mereka bergegas menuju asal suara itu yang ternyata diakibatkan oleh sebuah boneka bola yang menjebol sebuah tembok. Boneka bola itu meminta 7 buah kunci untuk dimasukkan ke tubuhnya dan diputar secara bersama-sama. Mereka menjadi sangat bingung karena jumlah siswa saat itu hanya 6 orang. Sementara kunci yang mereka pegang pun hanya ada 4 buah. Di tengah kebingungan itu datanglah Amaya yang membawa 3 buah kunci. Saat itu Amaya juga membawa seseorang lalu membunuhnya. Amaya memberikan 3 kunci itu sambil menawarkan pertemanan pada San. Mau tak mau kali ini San sependapat dengan apa yang Amaya tawarkan. Di luar kubus, Profesor sangat heran dari mana TV wall di dinding itu menayangkan foto siswa yang ada di dalam kubus. Sementara Takumi sedikit tersenyum di depan komputer yang mengulas mengenai anak Tuhan. Sepertinya ia mendapatkan sebuah solusi dari artikel tersebut. San dan teman-temannya memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi dengan salju. Tiba-tiba dari atas turun sebuah boneka beruang putih mendekati mereka. Kemudian boneka beruang itu membalikan tubuh sambil mengatakan permainan berikutnya. Permainan kali ini adalah katakan yang sebenarnya. Para siswa diminta dengan jujur untuk mengatakan makanan favoritnya. Jika ada yang berbohong, maka ia akan dikorbankan. Lalu para siswa menjawab makanan kesukaan masing-masing. Si beruang berusaha menatap mereka satu persatu dan mengatakan bahwa ada yang berbohong di antara para siswa itu. Akhirnya mereka pun berdebat mencoba mencari tahu siapa yang berkata bohong tentang makanan kesukaannya. Kotaro mencoba mengarahkan tuduhan kepada siswa yang menyukai seledri. Karena menganggap bahwa siswa yang menyukai seledri itu terkesan aneh. Ternyata hal itu disetujui beberapa siswa lainnya. Si beruang pun segera melayangkan tangannya menepuk tubuh siswa itu sampai hancur. Kemudian beruang melanjutkan permain itu kembali. Kali ini pertanyaannya adalah ia menyukai Takahata-san dan bagaimana dengan siswa lainnya. Ini pertanyaan gak mungkin jawabannya sama, lalu harus berkata jujur. Ditambah lagi si beruang mencoba memprovokasi mereka dengan mengatakan bahwa di antara mereka ada yang bekerja sama dengannya. San sendiri mengatakan bahwa ia tak menyukai dirinya. Mereka menjadi pusing sendiri memikirkan siapakah yang berbohong saat ini. Okuiji mengatakan bahwa Takase berasal dari luar sekolah mereka. Sangat besar kemungkinan ialah yang bekerja sama dengan beruang itu saat ini. Terjadi perdebatan lagi dan hal itu mengakibatkan waktu habis. Beruang memutuskan untuk menepuk Takase dan nasibnya pun sama dengan korban sebelumnya. San sepertinya sudah tak tahan melihat permainan itu. Ketika mereka sudah menjawab, dengan jujur maka akan dikatakan berbohong oleh si beruang. San melihat darah Takase yang menempel di telapak beruang. Ia melihat ada warna hitam di sana. San tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa selama ini mereka telah dibohongi oleh si beruang. San saat ini tahu bahwa beruang di depan mereka bukan beruang putih, melainkan adalah beruang hitam alias beruang iblis. Mengetahui kedoknya terbongkar, beruang melompat tinggi ke udara. Namun naas tubuhnya terperosok ke salju dan warna putih di badannya kini perlahan-lahan berubah menjadi hitam karena terpanggang di air panas yang didudukinya. Kini permainan pun berakhir dan menyisakan 5 orang peserta untuk melanjutkan permainan berikutnya. Permainan kali ini membawa mereka ke sebuah tempat yang tinggi. Tak lama kemudian keluar boneka dari arah belakang mereka berdiri. Boneka itu mengeluarkan boneka yang lebih kecil dari tubuhnya. Boneka itu lalu mengatakan permainan selanjutnya adalah tendang kaleng. Peraturannya adalah harus ada yang menjaga kaleng di titik yang sudah ditandai. Sementara yang lain diharuskan bersembunyi. Penjaga kalau akan mencari mereka dan dianggap menemukan mereka jika sudah melihat muka dan menyebutkan namanya.
Mereka yang diketahui oleh penjaga akan dimasukkan ke penjara. Penjaga kalau game menang jika menemukan 3 atau lebih siswa yang bersembunyi. Saat ini kaleng itu ditempatkan di atas dan membutuhkan waktu jika harus mengambilnya. Yang bersembunyi memenangkan pertandingan jika tak bisa ditemukan oleh penjaga. Jika yang sembunyi ingin membebaskan seorang yang dipenjara, maka mereka harus menendang kaleng. Siapapun yang menendang kaleng akan mengakibatkan sebuah ledakan. San merasa ini permainan tak adil karena siapapun yang menendang kaleng akan mati. Mereka pun segera mengundi siapa yang berjaga dan siapa yang akan sembunyi. Undian itu melalui sebuah stik kecil yang keluar dari mulut boneka. Satu persatu para siswa mengambil stik itu. Dari tanda yang ada di stik, Amaya ditetapkan untuk menjadi penjaga kaleng dan yang lain bisa segera bersembunyi. Permainan pun dimulai, San dan teman-temannya segera berlari untuk mencari tempat bersembunyi. Amaya dengan sigap langsung menendang salah satu boneka yang langsung melesat ke atas dan menabrak kaleng yang ditaruh di sana. Ia langsung menangkap kaleng itu dan meletakkan di tempat yang telah ditandai. Amaya segera menyusul ke arah teman-temannya berlari. Tak beberapa lama, ia menemukan Oku dan Kotaro yang baru saja sampai di tempat ia bersembunyi. Setelah mendapatkan mereka, Amaya sekilas melihat di mana Ichika bersembunyi. Ichika yang sempat bertatap mata segera memberitahu San. San mencoba menutup jalan ke atas dengan tumpukan batu dan ia berusaha mengajak Ichika meluncur ke bawah dengan tali. Namun saat San mulai bergantung di tali, Amaya berusaha dengan keras membuka pintu itu. Ichika meminta San segera ke bawah dan ia akan coba menghadang Amaya. Belum sempat Ichika menambah beban pada pintu itu, Amaya telah berhasil mendobraknya sekaligus mendapati Ichika di depannya. Dalam persembunyiannya, San menemukan baju zirah besi yang ada di tempat itu. Sebenarnya Amaya sudah memenangkan pertandingan dengan menawan 3 orang. Karena waktu belum habis, maka ia menunggu San keluar dan mendatanginya. Selang beberapa lama, tiba-tiba San muncul dengan mengenakan baju zirah besi. Ia sangat kaku dan susah bergerak karena baju itu ternyata berat juga. Perlahan San mendekati Amaya sambil mengatakan bahwa Amaya tak bisa menangkap dirinya dikarenakan ia memakai topeng besi di wajahnya. Dengan tenang Amaya mendekati San, namun San justru berbalik arah dan bergegas menuju ke tepi gedung. Amaya berusaha mengambil penutup kepala yang dipakai San dan ternyata hal itu berhasil ia lakukan. Kini San terlihat wajahnya dan Amaya pun perlahan menuju kaleng serta bermaksud menendangnya tanda permainan akan selesai. Mendadak Amaya tak bisa bergerak untuk berjalan maju lagi. Kini ia melihat tubuhnya terlilit rantai dan terhubung dengan sirah besi San. Amaya kemudian berusaha menarik rantai itu, tapi San telah bersiap menerjunkan dirinya dari tepi gedung itu. San meluncur ke bawah sambil membawa Amaya yang terseret menahan tubuhnya. Amaya mencoba bertahan di tepi gedung dengan mengganjalkan kakinya. Saat itulah San keluar dari baju sirah dan memanjat ke atas gedung. San dengan sedikit kelelahan akhirnya sampai di atas gedung. Dengan sisa tenaga yang ada ia pun berjalan menuju ke arah kaleng. Bersamaan itu Amaya juga berhasil menarik baju sirah ke atas. Ia bergegas melepaskan ikatan yang melilit tubuhnya. San yang sudah dekat dengan kaleng dengan setengah berlari akhirnya menendang kaleng itu. Amaya yang terlambat datang tak mampu mencegah dan menendang kaleng itu. Mereka berdua segera diam sesaat menantikan ledakan setelah kaleng ditendang. Dan ternyata sampai waktu terbenam ledakan itu tak pernah terjadi. Boneka Matryoshka pun keluar sambil menyatakan bahwa San sebagai pemenangnya. Ia menjelaskan bahwa ledakan itu sebenarnya tak ada dan hanya untuk membuat permainan menjadi lebih menarik saja. Amaya mencoba protes kepada boneka itu dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang yang terpilih. Tak seharusnya ia mati dalam permainan itu. Boneka itu pun menjelaskan tak ada yang mengatakan mati dalam permainan itu sejak awal. Ia hanya menjelaskan jika hendak membebaskan tawanan dan mengakhiri permainan harus menendang kaleng itu. Dan tak ada ledakan setelah kaleng ditendang berarti tak ada yang mati di permainan itu. Boneka itu menghargai perjuangan keras para siswa dan menghadiahkan es krim di akhir permainan mereka. Mereka meminta untuk menghabiskan es krim itu. Amaya sedikit kecewa akan kekalahannya di akhir permainan. Oku dan Kotaro sangat lega karena permainan itu telah berakhir. Sementara San yang duduk bersebelahan dengan Ichika mencoba mengungkapkan isi hatinya. San berusaha mengajak Ichika untuk menghabiskan waktu berdua setelah semua ini berakhir. Tak disangka Ichika menyambut ajakan San itu. Namun setelah es krim itu hampir habis dimakan para siswa, Ichika melihat ada tulisan di stik es krimnya. San tersenyum mendapati stik es krimnya tertulis keberuntungan.
Sebaliknya, Ichika mengucapkan salam perpisahan pada San karena di stik es krimnya tak tertulis keberuntungan. Boneka itu muncul kembali dengan mengatakan selain permainan itu butuh keterampilan, kekuatan fisik, dan kecerdasan, mereka juga harus mendapatkan keberuntungan. Lalu sebuah boneka kecil keluar dari tubuh boneka satunya. Dari matanya keluar sinar yang mengenai Oku dan Kotaro hingga tubuhnya hancur tak berbekas. Lalu ia beralih menyinari tubuh Ichika. San mencoba menangkap tubuh Ichika, namun yang ada di genggamannya hanyalah partikel warna biru yang perlahan melayang ke atas dan hilang. San dan Amaya akhirnya ditetapkan sebagai orang yang selamat dari permainan itu. Mereka saat ini keluar dari kubus dan berdiri di atasnya. Di bawah, para warga memberikan tepuk tangan kepada mereka. Di atas, helikopter militer tengah mengarahkan sorot lampu ke arah mereka. Sementara di tempat lain, Takumi yang senantiasa berada di dalam kamar mendadak melangkah keluar. Ia seperti tak mengacukan makanan yang dibawakan neneknya dan berlalu. Ia pamit pada neneknya bahwa ia akan menyelamatkan dunia. San dan Amaya yang berdiri di kubus itu ditetapkan sebagai anak Tuhan. San berucap saat ini tak yakin jika Tuhan itu ada. Salah satu boneka menjawab bahwa Daruma, Maneki Neko, Kokeshi, Shirokuma, Matryoshka, dan pria gelandangan misterius di belakangnya adalah Tuhan. Sekian kisah seru kita kali ini, jumpa lagi dengan keseruan-keseruan lainnya